wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldia Kusuma Yuri Asmara dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 2222010444. Di sini saya akan menggambar dan juga akan menjelaskan bagian-bagian dari sel-sel prokaryotik untuk mata kuliah Praktikum Biomedika Dasar. Dan alat yang digunakan adalah pensil, penghapus, pewarna, dan juga buku gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokaryotik. Yang pertama adalah pili. Pili adalah struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dengan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik seperti resistensi, virulensi, dan konjugasi. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah mesin monosintesis protein yang berbentuk padat dan berukuran lebih kecil. Fungsi ribosom adalah melakukan transaksi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel, kemudian tersusun air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel dan menyimpan cadangan makanan. Yang kelima adalah membran plasma. Membran plasma atau membran sel adalah membran biologis permeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dalam protein. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungannya ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam adalah dinding sel. Dinding sel adalah struktur lapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsula dan membran plasma dan berfungsi sebagai pelindung struktural dengan memberikan perlindungan terhadap infeksi dan sebagai pemberi bentuk tetap pada sel. Yang ketujuh adalah kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di setiap jenis bakteri. Fungsi kapsula adalah sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri dari patogen dan pengaruh antibodi inem. Yang kedelapan adalah flagella. Flagella bakteri. Flagella adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Fungsi ini sebagai alat gerak. Yang kesembilan adalah nukleoid, adalah wilayah sel yang tipis transparan yang berisi DNA primer. Fungsi nukleoid adalah serupa dengan inti sel pada eukariotik, hanya saja tanpa membran inti, sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Sekian dari penjelasan saya mengenai bagian-bagian sel prokariotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.